Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang, Bu Ulan. Apa kabar di akhir sesi ini? Jam terakhir sudah lewat ya, Bu Sri. Apa kabar? Ya, baik. Tapi cukup melelahkan sih hari ini. Melelahkan, Bu ya. Ya, Sudah sepertinya hari-hari ini. Ada ya, yang ingin Bu. disampaikan, Bu? Mungkin kita mau berbagi Ada nih, Bu. Saya punya masalah nih terkait manajemen diri. terkait manajemen diri. Oh, oke. Kita bisa, Bu, ngobrol-ngobrol bersama mungkin beberapa menit ke depan untuk bisa mengatasi permasalahan mungkin atau mencari solusi terbaik. Ya, bisa, Bu. Terima kasih, Bu Ulan, untuk kesediaannya. Boleh nih, Bu, ya? Kita berbincang-bincang ya. Oke, ayo Ya, Bu, kita berbincang-bincang, sharing seputaran manajemen diri, Bu Sri, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau boleh tahu, lebih mengkhusus masalah seperti apa yang sedang Ibu Sri hadapi? terkait mengelola emosi dan meminimalkan tingkat stres akibat pembelajaran. Seperti itu, Bu Ulan. Mengelola emosi dan mengatasi tingkat stres saat mengajar, Bu ya. Ya, Oke, oke. Selama ini bagaimana Ibu mengelola emosi ketika di kelas mungkin berhadapan dengan siswa ataupun saat mengajar? Kalau saya boleh tahu, Ibu. kalau selama ini, ya kalau misalnya mengolah emosi, biasanya saya berhenti sejenak dari kegiatan saya keluar kelas misalnya juga hirup udara, tarik nafas, hembuskan, dengan stop seperti itu sih, Bu. Lebih kepada gini, Bu, kadang kalau kita mengajar ya tidak semua siswa itu bisa suasana bisa kondusif ya Bu ya kalau kita mengajar. Kadang kita mengajar ada siswa yang tidak mendengarkan atau dia bermain dengan temannya atau kadang juga dia tidak merespon kita dengan baik. Jadi terkadang hal-hal seperti itu gimana ya? Kayak makan hati loh gitu Bu. Kayak sabar kayak gitu Bu. Jadi stres. Jadi saya setiap pulang ke rumah jadi lelah gitu. Lelahnya ternyata akibat dari otak yang bekerja terlalu keras seperti itu, Bu. Oke, Bu Sri. Berarti kondisi kelas itu kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Anak-anak juga kadang-kadang fokusnya bisa kemana-mana ketika kita mengajar. Itu yang membuat emosi kita terkuras ya, Bu Sri ya. Iya, benar, Bu. Terkuras dan terpendam gitu, Bu. Jadi, ah, jadi seperti itu. Nggih. Iya, memang tantangan jadi guru seperti itu ya, Bu ya. Emosi kita sering eh, seperti dipermainkan seperti itu ya. Emosinya naik turun kadang-kadang menghadapi siswa. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya apa sih yang membuat siswa seperti itu, Bu? Kurang fokus, kemudian tidak bisa menyimak seperti yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira faktor penyebabnya apa ya, Bu ya? Kalau setelah saya identifikasi nih, kemungkinan nih, Bu, ya, karena kelelahan. Karena kita ini full day school ya. Jadi mereka tuh belajar sampai jam setengah 4. Jadi kemungkinan sih di situ mereka lelah. Jangankan mereka ya, kita saja sebenarnya di jam-jam genting, jam 12, 1, 2, 3 itu sudah mulai kelelahan. Apalagi siswa yang pagi dia bangun, dia belajar full sampai di setengah 4. Ya walaupun Sabtu Minggu dia libur, tapi tetap saja ya sebenarnya karena otaknya terus dipacu, dia kelelahan, dia kehilangan semangat belajar, suasana kelas yang panas, apalagi akhir-akhir ini panas ya Bu ya, panas, dan juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum teridentifikasi dengan baik sehingga solusinya belum bisa didapatkan. Oke, Seperti itu. ternyata banyak faktor yang menyebabkan siswa tidak fokus atau tidak bisa menyimak dengan baik dan aktivitas lain yang eh, di luar sebenarnya itu banyak faktor penyebabnya. Iya. Hmm, Berkaitan dengan hal itu yang menjadi faktor utama di kelas ibu khususnya, siswa bersikap seperti itu apa ya, Bu? Sepertinya karena kelelahan, Bu. Dia butuh Karena kasih sayang, lelah seperti itulah. karena faktor kelelahan. Jadi siswa
menyatakan tindakannya karena lelah itu dari aktivitas yang tidak fokus, seperti itu tidak mendengarkan ibu atau aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan yang sebenarnya tidak masuk ke pembelajaran begitu ya jadinya Bu ya. Jadi terkesan tidak memperhatikan dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Iya, mereka lelah, jadi tidak semangat, ngantuk, lemes, kayak seperti itu modelnya. Oke. Oke, dari kasus yang Ibu hadapi di kelas tersebut, kira-kira eh, bentuk siswa dengan tindakan seperti itu, apa kebutuhan sebenarnya yang dibutuhkan siswa Ibu dalam kondisi seperti itu? Kalau saya identifikasi seperti itu kebutuhan akan kesenangan, Bu. Jadi siswa itu karena dia lelah, sepertinya saya perlu menggunakan beberapa metode pembelajaran Bu, yang berubah. Misalnya pembelajaran di luar kelas misalnya. Jadi kalau siang itu kan panas nih di dalam ruangan kelas, mungkin saya bisa ngajak mereka untuk belajar di alam. Kebetulan saya belajar tentang farmasi, mungkin bisa di alam, atau adanya ice breaking misalnya, atau saya sedang dalam rencana memplotkan materi saya. Jadi lebih banyak di praktikum atau keterampilan. Jadi ketika siswa itu kinetiknya dapat, artinya dia itu lebih banyak bergerak, kemungkinan dia itu lebih bahagia dan lebih senang dia bergerak, praktek, bermain bersama temannya seperti itu, Bu. Oke, luar biasa Bu Sri. Bu Sri secara tidak langsung sudah merumuskan rencana untuk mengatasi persoalannya Bu Sri sendiri dengan kembali melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa siswa kita. Demikian ya Bu Sri ya. Iya, benar sekali, Bu. Oke, jadi yang menjadi fokus nanti adalah pelibatan siswa lebih aktif ataupun menggunakan lingkungan atau memanfaatkan lingkungan sekitar agar pembelajaran lebih menarik dan banyak aktivitas yang bisa dilakukan siswa. Demikian Ibu ya. Iya, Bu. Jadi mereka jadi dengan sendirinya faktor kelelahan itu akan berkurang. Saya sudah membayangkan kelas Ibu ketika Ibu eh, mempraktekkan ini nanti di kelas Ibu bagaimana suasana kelas dan jika itu terjadi misalnya kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika siswa beraktivitas sedemikian rupa sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan. Ya. Jadi sebenarnya faktor suasana itu menular, Bu, ya. Jadi kalau siswanya itu senang, bahagia, dia tertawa, dengan sendirinya itu mood itu akan mengalir, mood itu akan terbawa. Jadi itu juga akan membawa emosi saya menjadi lebih baik. Jadi saya juga bisa memanajemen diri lebih baik lagi. Saya bisa melihat kebutuhan siswa, integrasi dengan baik sehingga eh, tingkat stres saya itu bisa berkurang. Berarti ini vibrasinya akan positif ya untuk siswa juga menyenangkan dan untuk guru juga pastinya bisa kembali untuk menata emosinya, semuanya menjadi bahagia, pembelajarannya menjadi bahagia. Demikian harapannya ya, Bu. Iya, benar Bu. Seperti kata kepala sekolah saya, datang bahagia, pulang juga bahagia. Luar biasa itu, Bu Sri. Untuk selanjutnya, apa langkah yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan manajemen ini, Bu? Perubahan strategi yang ingin Ibu terapkan nanti. Apa langkah-langkah detailnya? Detailnya, saat memulai pembelajaran, pertama kali saya adakan teknik stop dulu sih sebetulnya, Bu. Memulai dengan teknik stop. Jadi, teknik stop, berhenti sejenak, tarik nafas yang dalam, hembuskan, lihat sekeliling, dan kemudian juga mendengarkan alunan musik. Jadi itu juga bisa membuat emosional peserta didik lebih tertata, saya juga jadinya tertata. Seperti itu. Jadi teknik stop, menonton video, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, membuat metode pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas, praktikum, dan juga ya seperti itu sih, Bu. Lebih ke menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya bisa memanajemen diri dengan seperti itu. Nggih, berarti membuat perencanaannya terlebih dahulu, Bu Sri, nggih? Ya, benar. Saya perencanaan dulu, lalu saya laksanakan sesuai Untuk dengan rencana. kemudian, ya, untuk kemudian dilaksanakan. Kira-kira ini kapan rencananya Ibu akan lakukan ini pasca coaching ini nih? Sesegera mungkin, Bu. Jadi karena pembelajaran kita
sudah selesai, saya berharap di awal semester genap nanti saya sudah tampil dengan diri saya yang lebih positif lagi. Oke, luar biasa Bu Sri. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Harapannya terakhir ini Bu Sri dari kegiatan kita ini. Harapannya tahun baru, dan semangat baru dan lebih profesional. Luar biasa, Bu Sri. Harapan yang sama juga untuk kita semua agar lebih bersemangat di tahun-tahun ke depan. Oke, Bu Sri. Ada yang ingin Bu Sri sampaikan kembali pada kesempatan ini? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ulan sudah mendengarkan curhatan saya. Sesi berbagi ini luar biasa. Terima kasih Bu Ulan untuk waktu yang sudah disediakan untuk saya. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Bu Sri karena sudah mau berbagi juga. Oke, kita akhiri sesi ini ya Bu Sri. Selamat siang. Iya, Bu.